Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Kita lanjut dengan zikr jalalah. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. Al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah. Al-mazkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah. Al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah. Kulla yawmin huwa fi sya'an. La ilaha illallah. Al-aman al-aman min zawalil iman. Kam laka alaina min ihsan. Ihsanuqal qadim. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita bisa kembali hadir dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ketua Mushola Al-Ikhlas Bapak Haji Ridwan Saleh yang saya hormati, dan juga Bapak Oji Marwaji dan semua jemaah sekalian yang Allah muliakan. Ini udah jam 1:30 setengah dua ya, yang dekat 1:30. Kita yang dipanjangkan umur sampai hari ini adalah orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Kalau sudah umurnya sudah habis, sudah nggak bisa bertobat lagi. Jadi hikmahnya kita dipanjangkan umur sampai detik ini, kesempatan kita untuk bertobat. Bersyukurlah kepada Allah, umur kita panjang. Saudara-saudara kita banyak yang sudah meninggal. Ya, kalau kita tinggal menunggu gilirannya. Makanya hari ini kita bersama-sama hadir di sini. Salah satu
Salah satu kita untuk mempersiapkan kematian kita dan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa apapun kecuali syirik, Pak. Kalau kita minta bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengampuni, maka di akhirat tidak disiksa. Kuncinya gitu. Jadi dosa apapun, Pak, kecuali syirik. Syirik itu tidak diampuni, maka syirik itu musyrik menyekutukan Allah, maka sama dengan orang kafir. Orang kafir itu syirik. Kenapa ada Tuhan selain Allah? Maka kalimatnya la ilaha illallah, la maujuda illallah, la ma'buda illallah. La nafi asalnya. La ilaha. La nafi illallah, istisnanya kecuali Allah. Maka kalau ada orang menyembah, dia diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan, tapi menyembahnya kepada yang lain, inilah yang disebut kafir, musyrik. Maka tidak diampuni oleh Allah. Kecuali kalau orang bertobat lagi. Kalau musyrik itu bisa terjadi pada orang muslim, Mbak. Kalau ya musyrik itu bisa terjadi pada orang mukmin. Kalau kafir itu tertutup, kafir itu. Jadi belum kebuka, makanya disebut dengan ada orang mu'alaf. Nah, mu'alaf itu terbuka hatinya, maka balik kepada Islam. Kenapa demikian? Karena dari Nabi sejak Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam, Idris, Nuhul, Soleh, Musa, Yakub, Yunus, Ayub, Shu'aib, wah itu semuanya sampai Nabi Isa agamanya Islam, tauhidnya. Itu dari celah mana? Sampai Nabi Musa saja, umatnya Bani Israel. Bani Israel itu dulu, orang Yahudi itu, dia punya tauhid kepada Allah. Awalnya, Pak. Maka kalau ada orang yang hari ini tidak bertuhan kepada Allah, lantas bagaimana? Nah gitu, Pak. Jadi umat Nabi Isa, Hawariyin itu kan Muslim semuanya. Iya, bahkan para Nabi dulu suruh sholat, cuman sholatnya berbeda, Pak. Aqimis sholah li zikri, itu untuk siapa? Bukan, ayatnya itu bukan umat Nabi Muhammad dulunya, umat Nabi Musa itu. Nah, jadi suruh sholat. Jadi semuanya membawa tauhid. Maka Allah tidak suka kalau ada manusia sejak awal menyekutukan Allah. Allah nggak suka menyekutukan, maka tidak diampuni. Kalau menyekutukan, dosa selain syirik diampuni. Ketika di dunia kita punya maksiat, apapun maksiatnya, Pak, bertobat kepada Allah, diterima tobatnya. Nah, di akhirat nggak disiksa, maka aman. Makanya alhamdulillah kita kalau hari ini masih panjang umur, Pak. Tadi saya dengar di video itu. Kenapa kita dipanjangkan umur? Itulah kesempatan untuk bertobat. Tobat, Pak. Pokoknya ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Syajaratul Ma'arif ada disebut dengan khauf dan roja. Khauf dan roja itu sebuah anugerah, Pak. Khauf dan roja. Nah, kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin dibahasnya berbeda-beda bab itu. Bab khauf, bab roja, beda babnya. Nah, khauf dan roja itu adalah satu anugerah dari Allah bahwa kita sebagai manusia harus memiliki khauf dan memiliki roja. Orang memiliki rasa khauf itu dia paham akan ada keburukan. Ketika ada keburukan dia takut. Maka ketika tahu keburukan muncullah khauf. Contoh mencuri, kan keburukan, takut, aku pernah mencuri. Aduh, takut disiksa. Nah, muncullah khauf. Ada orang pernah berzina. Wah, berzina itu buruk. Waduh, takut. Takut disiksa oleh Allah, maka takut bertobat kepada Allah. Itu, Pak. Korupsi yang terus dibahas tidak habis-habis di Indonesia. Di Indonesia tidak habis-habis korupsinya. Bagaimana Pak orang korupsi? Berat sekali Pak korupsi, Pak. Harus balikin ke negara. Iya, Pak, triliunan. Korupsi itu kan mengambil hak orang lain. Maka hak adami itu, Pak, korupsi itu. Kita harus sering bahas tentang korupsi, Pak. Suap dan rosi wal murtasi sama, Pak, dua-duanya. Hati-hati, Pak. Kalau orang disuap, menerima suap, dosanya sama-sama. Ada leluconnya. Kalau orang suap menuap itu tidak dosa katanya. Suap dan disuap itu, menyuap dan menerima suap itu tidak dosa. Kenapa? Karena dua-duanya neraka langsung. Ar-rosi wal murtasi finar. Emang nggak disebut begitu? Ar-rosi wal murtasi finar. Jadi meloncat langsung. Gitu. Emang benar disebut begitu, Pak? Ar-rosi wal murtasi finar. Jadi bukan urusan dosa sudah lewat. Maka hati-hati. Ketika manusia melakukan itu sulit, Pak, kalau tidak dikembalikan. Kenapa? Hak adami. Kalau dosa kepada Allah, taubat, istighfar, diterima taubatnya, selesai. Tapi hak adami termasuk korupsi, kalau belum dikembalikan kepada negara, kalau belum dikembalikan kepada perusahaan, kalau belum diberikan kepada manusianya yang lain, maka tidak akan diampuni dosanya. Itu beratnya di manusia.
Tapi kalau sudah pernah, aku pernah kesalahan, minta maaf, kemudian orang itu tidak memaafkan, urusannya dengan Allah. Itu selesai dengan Allah. Nah, maka hari ini alhamdulillah kita dipanjangkan umur Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk bertobat. Kemudian ada rasa roja. Roja itu kalau seseorang sudah mengetahui ada kebaikan. Aku pernah kemarin taklim, mudah-mudahan diterima taklimnya. Mudah-mudahan baca Quranku diterima, mudah-mudahan umroh hajinya diterima. Nah, itu kebaikan, Pak. Aku pernah memberikan infak sedekah, mudah-mudahan infak sedekahnya diterima. Nah, ini roja. Seperti kita hari ini sholat berjamaah, mudah-mudahan sholatnya diterima karena kebaikan, Pak. Harus berharap bahwa minta kepada Allah, ya Allah terimalah sholatku. Allahumma taqabbal minna sholatana wa syamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana. Nah, itu, Pak. Kenapa? Itu semuanya kebaikan, maka minta diterima. Wudu anak, wudunya mudah-mudahan diterima. Nah, itu kebaikan. Gitu, Pak. Jadi roja dan khauf itu seimbang. Jadi tidak boleh berlebihan takutnya, tidak boleh berlebihan rojaknya. Begini nih, berlebihan rojak, Pak. Kan Tuhan Maha Pengampun, kalau dosa juga ntar diampuni, wah dosa aja. Nah, ini berlebihan. Itu berlebihan seperti itu. Menganggap sepele dosa. Ya, juga jangan terlalu takut. Iya, aduh, ini dosaku jangan gak diampuni. Enggak, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi stabil, Pak. Dua-duanya harus seimbang. Nah, kita lanjutkan. Alhamdulillah kitab ini udah pertengahan, Pak. Mudah-mudahan cepat selesai nih. Udah setengah. Insyaallah kalau sudah selesai kita ganti yang lain. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu baja'a fi dhahki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini menerangkan tentang bagaimana Rasulullah ketawanya. Kemarin sudah disinggung sedikit. Rasulullah ketawa. Di sini ada 9 hadis. Fihi tis'atu ahaditsa. Ada 9 hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ahmad ibnu Mani qala hadatsana Abbad bin Awam qala akhbarana Al-Hajjaj wa huwa ibnu Artah an Simak bin Harbin an Jabir bin Samurah. Nah, yang ujungnya adalah Jabir bin Samurah. Qala, kata beliau, kana fi saqai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam humusyatun. Bahwa kata beliau, kata Jabir bin Samurah, betis Rasulullah itu kelihatan betisnya, bahwa betisnya itu langsing. Betis Rasulullah langsing. Itu kan ini bercerita tentang bagaimana karakter Rasulullah, fisiknya, cara berpakaian, cara pakai wangian, cara makan buah-buahannya apa. Kemarin kita sudah dibahas. Rasulullah betisnya langsing, Pak. Nah, kalau ada yang langsing berarti kayak Rasulullah, Pak. Langsing. Wa kana la yadhaku illa tabassuman, dan Rasulullah la yadhaku, Rasulullah tidak pernah ketawa kecuali senyum saja. Jadi Rasulullah tidak ngakak, Pak, ketawanya. Tidak ngakak. Ya. Jangan berlebihan itu, Pak. Ya, karena memang kenapa, Pak, narasiahnya nih, Pak? Ngakak itu kalau ketawa itu wala tuksirid dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Ini, Pak, di catatan. Wala tuksirid dhahik, jangan memperbanyak ketawa. Kenapa? Fa inna kasratad dhahik, orang banyak ketawanya, ngakak, terpinggal-pinggal, tumitul qalb, akan mematikan hati. Gitu, Pak. Maka Rasulullah senyum. Jadi senyum itu, tabasum itu senyumnya, ketawanya ketawa yang renyah, yang biasa. Jadi tidak boleh berlebihan. Itu Rasulullah. Kenapa sampai begini? Ya Rasulullah kan mencontohkan. Kalau Rasulullah ketawanya, Rasulullah senyum aja ketawanya, cuma senyum, umatnya, nah kan gitu. Apalagi kalau Rasulullah ngakak. Nah, bagaimana umatnya? Kan ada istilah begini, Pak, ya. Guru kencing berdiri, anak kencing, murid lari. Nah, itu seperti itu. Guru hanya berdiri, anaknya lari. Bagaimana kalau gurunya lari? Anaknya gimana? Jumpalitan lah muridnya, kan gitu. Itu istilah gitu. Jadi artinya apa? Ada standar umum, gitu, Pak. Standar umum. Contoh lagi yang lain, Pak, standar Rasulullah. Rasulullah sehari semalam tidak kurang 100 kali istighfar. Itu Rasul nyontohkan. Nyontohkan lagi, Pak. Rasulullah udah dijamin masuk surga, tapi mah istighfar. Ini sudah dijamin masuk surga, kenapa istighfar? Artinya apa? Untuk umatnya. Rasulullah jamin masuk surga. Sholat tahajudnya sampai bengkak-bengkak. Kan gitu. Inti sampai bengkak-bengkak aja, kita nggak bengkak.
Kan gitu. Rasul bisa bengkak-bengkak saja, kita tidak ngikutin. Bagaimana kalau tidak bengkak-bengkak ibadahnya? Kan begitu, Pak, logikanya. Jadi pasti yang namanya mencontohkan harus lebih. Nah, ini Rasulullah pun demikian. Rasulullah mencontohkan dalam ketawa, ya senyum saja, tidak ngakak begitu. Kenapa? Ya, itu standar umum dan paling tinggi. Paling tinggi. Illa tabassuman. Fakuntu idza nadartu ilaihi qultu akhalul ainaini. Maka ketika aku melihat beliau, aku pernah melihat Rasulullah itu matanya bulatannya hitam, Mbak. Rasulullah matanya bulatannya seperti pakai celak, padahal tidak pakai celak. Rasulullah masya indah, Pak. Ya ganteng, Pak. Kan Nabi Sulaiman ganteng. Nabi Sulaiman itu tidak seganteng Rasul. Jadi kalau ada istilah keterangan bahwa kegantengan itu setengahnya kepada Rasul, setengahnya setengahnya kepada Nabi, setengahnya lagi seperempatnya kepada Nabi Yusuf, sekiannya dibagiin kepada umat yang lain. Rasul itu ganteng, kan di bawah sejak awal, luar biasa kegantengannya. Maka ya sampai matanya itu Rasulullah bulat seperti pakai celak hitam, padahal tidak pakai celak. Walaisa biakhali, padahal Rasulullah tidak pakai celak. Kalau kita kan kalau pengen hitam mata itu pakai celak, Pak, di sini ya, Pak ya. Di sini pakai celak. Rasulullah tidak pakai celak, Pak. Rasulullah kan badannya orang Arab bagaimana? Memang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Rasulullah pokoknya indah. Makanya ketika dulu ada sahabat yang mau minta diadili, katakanlah menjadi kisos, bukan malah mau membunuh Rasul, malah memeluk Rasulullah. Rasulullah ya kita sering di Indonesia, oh ada rambutnya, itu baru rambutnya aja kita berbondong-bondong. Rambut Rasulullah. Karena siapapun bisa menyentuh pada anggota tubuh Rasulullah, ya dijaga ininya, diberikan kemuliaan. Apalagi keringatnya, badannya, rambutnya saja, Masya Allah Rasulullah. Kenapa Rasulullah demikian? Manusia yang paling mulia Rasulullah. Ya, manusia paling mulia. Sampai syahadatnya ada syahadat ilahiyah dan syahadat Muhammadiyah. Itu masuk Islam saja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita salat tidak pakai salawat, tidak sah salatnya. Rasulullah, Pak. Kita salat tidak membaca salawat kepada Nabi, tidak sah salat kita. Sampai jadi rukun di dalam tahiyat akhir. Azan, Pak. Azan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sampai itu. Nabi-nabi yang lain gak dimasukin. Sampai Nabi Adam pun walaupun manusia pertama kali gak dimasukin di situ. Dan salawat itu hanya kepada Nabi. Jangan salawat kepada Pancasila, enggak ada dari sananya, Pak. Itu bid'ah itu. Enggak ada keterangannya. Saya kemarin baca di sini. Salawat itu, tentang salawat itu, Pak, tentang salawat. Di dalam kitab ini, di dalam kitab Dalailul Khairat. Salawat itu hanya kepada Nabi. Itu. Jadi Rasulullah manusia yang paling mulia. Walaysa biakhali. Yang kedua, hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala akhbarana Ibnu Lahiyah, menyampaikan kepada kami dari Ibnu Lahiyah an Ubaidillah ibni Mughirah an Abdullah bin Haris bin Jaz'i. Qala dari Haris, ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, aku tidak pernah melihat seorang pun yang banyak tersenyum hanya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu banyak tersenyum. Makanya sampai ada hadis begini, tabassumu ala wajhika shadaqah. Senyummu ketika bertemu dengan saudaramu sedekah. Jadi kalau kita hari ini belum bisa sedekah 50.000, senyum aja, Bang Kumis. Ketemu Pak Haji Ridwan senyum, ketemu. Makanya Bapak saya mohon maaf nih, saya mohon izin nih. Kalau salaman itu ketika hari salaman nih, salaman tuh subuh kan gitu salaman. Kalau dulu mah kita tiap waktu ya, subuh itu harus senyum, jangan memalingkan muka juga. Itu. Senyum, gerakan ininya. Ketika orang salaman itu enggak boleh gini salamannya. Ini salaman dari mana ini mah? Enggak boleh gini salaman itu ini. Ketemu ini dengan ini, nah sini nyatulah. Kita hati itu nyatu ketika salaman itu dipegang, bahkan digerakin. Ketika selama belum dilepas itu berguguran terus. Nah, enaknya gitu, Pak. Makanya salaman ya walaupun bukan bagian dari sholat ya boleh salaman. Di luar sholat kok ada yang mengatakan bid'ah.
Saya sinden ini mah salaman itu ini nempel, gerakin ketika dia masih nempel itu berguguran dosanya. Subhanallah. Kita kan banyak dosa gitu mah ya. Wajah-wajah banyak dosa kayak kita ini salaman. Nah itu senyum sambil senyum Pak, nggak boleh memalingkan ini, saling sapa di situ. Bagusnya saling sapa. Kenapa? Rasulullah setiap saat senyum ketemu siapapun. Jadi bukan merengut Rasulullah. Makanya sampai hadisnya tabassukuma ala wajhika sedekah. Senyummu di wajah saudaramu adalah sedekah. Jadi sedekah itu tidak hanya duit. Sedekah itu ternyata senyum juga sedekah. Masya Allah nih Pak Islam. Makanya kenapa kita Pak assalamualaikum kan begitu salat. Artinya apa? Untuk memberikan kedamaian kanan kiri. Jadi ketika umat Islam itu kan kenapa Islam rahmatan lil alamin? Artinya umat Islam itu kepada siapapun harus memberikan kesejahteraan begitu Pak Islam. Islam itu kan peace. Keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, keamanan. Islam itu assalam, salam itu kedamaian, keselamatan, kebahagiaan, kenyamanan. Makanya orang Islam jangan jadi biang kerok. Islam itu tidak jadi biang kerok, Pak. Rahmatan lil alamin itu bagaimana Rasulullah, orang Yahudi senang sama Rasulullah. Saking hebatnya akhlaknya, apalagi sekarang ini musim Maulid ya, Maulid. Yang intinya adalah akhlak Rasulullah. Rasulullah itu tidak kasar. Kemarin kita sudah di-share itunya. Bagaimana akhlak Rasulullah? Berbicara tidak kasar Rasulullah, senyum ya, dengan siapapun, bahkan dengan lawannya. Ketika agama nih kemarin, ketika agama diusik, nah Rasulullah tidak akan berhenti selama itu belum ditegakkan. Tapi kalau dirinya disakiti, tidak, Rasulullah tidak membela. Itu. Kalau orang kita, kalau keluarganya diusik, baru tuh ngamuk-ngamuk. Agamanya diobrak-abrik, diem. Betul. Iya Pak, Quran diinjek-injek diam baik kita. Sekarang banyak injek Quran di Indonesia Pak. Quran diinjek-injek, masjid subhanallah, mudah-mudahan jangan terjadi lagi. Masjid, kalau ada masjid ada yang ngobrak-ngobrak masjid, lawan Pak. Iya, karena itu agama, simbol agama. Simbol agama. Quran dilecehkan, Allah dilecehkan, Nabi dilecehkan, mesti dilawan itu mah. Kalau diri kita, Rasulullah dirinya aja enggak, kalau dirinya. Gitu. Cuman ada begini, memang ketika orang menjaga kehormatan dirinya ketika dia mati seperti begini Pak, ada orang maling mau bunuh kita bunuh, itu wajar melawan. Nah, jadi menjaga martabat kita juga memang salah satu kewajiban untuk menjaga martabat. Kenapa? Karena masuk kepada itu salah satu menjadi orang kufur itu ada dua. Yang kemarin di sini bukannya. Oh di kitab ini Pak, kitab Masya Allah, Syekh Samsin Az-Zahabi, kabair. Dalam kabair ada dua hal yang bikin orang kufur. Pertama, kufur itu ketika orang ketika meninggal merontak-rontak, meratap-ratap, bisa kufur. Kedua, menghina nasab, bisa kufur Pak. Kemarin kan ramai itu tentang nasab. Jadi pada diri orang mukmin dua hal bisa menjadi kufur. Pertama, niyahah. Ketika meninggal saudaranya, merontak-rontak, nangis, menjadi itu bisa kufur Pak, hati-hati. Enggak boleh. Boleh. Kalau orang meratap-ratap Pak, itu dalam kitab kabair, saya di PLN, kabair itu orang mayatnya nangis dia. Mayatnya sakit. Maka kita mah cukup neteskan air mata, boleh. Rasulullah ketika meninggal putra-putranya nangis Rasulullah. Itu boleh. Tapi kalau yang meratap, niyahah namanya, tidak boleh dalam Islam. Haram. Dosa besar. Yang kedua, menghina nasab. Tuh, makanya jangan sekali-kali menghina nasab orang lain. Bisa kufur kita. Saya makanya nggak sepakat tuh yang ramai kemarin kan tentang Ba'alawi. Itu Bapak yang sering dibaca sama kita tuh sama Ki Jailani, itu di situ ada semuanya. Baca itunya. Ba'alawi, terus disebutin semuanya tuh. Yang dibantah-bantah ada semua. Yang di awal tuh ketika ilah hadrat itu, ketika tawasulnya, ada semua di situ. Itu, Masya saya ketika ini semua yang dikoreksi sama Imaduddin yang dibantah. Yang sering kita baca tiap malam Sabtu itu ada semua. Masya Allah. Gak usah, bisa kufur. Kata Rasulullah. Itu bukan kata siapa, kata Rasulullah. Ketika seseorang menghina nasab, bisa kufur. Muliakan nasab siapapun. Ya Rasulullah,
Itu Rasulullah memberikan contoh kepada umatnya, senantiasa Rasulullah tabasum, Rasulullah tidak pernah marah Rasulullah, kecuali marahnya kalau agama diusik gitu Pak ya. Selanjutnya hadatsana Ahmad bin Khalid Al-Khalal qala hadatsana Yahya bin Ishaq As-Sayalhani qala hadatsana Laisu bin Su'din an Yazid ibni Abi Habib an Abdullah bin Haris. Sama kata beliau, makana dhahika Rasulullah SAW illa tabassuman, bahwa kata beliau tidak ada Rasulullah ketawa kecuali tabassuman, kecuali senyum Rasulullah, tidak ngakak. Rasulullah tidak ngakak. Baik, lanjut hadis yang ketiga dari Abi Dzar. Kemarin dari Abi Dzar, bukan Ibnu Mas'ud ya. Dari Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la'alamu awwala rajulin yadkhulul jannah. Sungguh kata Rasulullah, sungguh aku tahu orang yang laki-laki yang pertama kali masuk surga. Rasulullah mau tahu, Pak. Kata Rasulullah, inni la'alamu, bukan la'alamu, tetapi la'alamu. Kalau la tidak, tapi kalau la-nya la taukid. Sungguh aku tahu awwala rajulin yadkhulul jannah. Orang yang pertama kali masuk surga, kata Rasulullah. Wa akhiru rajulin yakhruju minan nar, dan aku juga tahu siapa yang terakhir keluar dari neraka. Maksudnya siapa nih Pak yang keluar dari neraka? Itu. Kira-kira yang keluar dari neraka siapa Pak? Umat Islam, umat Nabi. Kalau yang langgeng di neraka bukan umat Nabi. Al-kafirin khalidina fiha. Orang kafir yang tidak menyembah Allah khalidina fiha. Tapi umat Nabi ada yang masuk neraka, tapi ada yang keluar tuh dari neraka, diangkat lagi. Mungkin ada iman dalam hatinya. Jadi kata Rasulullah, kata hadis, barang siapa man mithqala dzarratin min iman, barang siapa yang ada sebesar biji zarah dari imannya dalam dadanya, maka dikeluarkan dari neraka. Itu Pak. Ini Rasulullah tahu siapa nanti yang terakhir keluar dari akhir rajulin yakhruju minan nar, yang keluar dari neraka. Yu'ta bir rajulin yaumal qiyamah, diberikan pada hari kiamat itu, ditampakkan nanti. Yu'ta bir rajul yaumal qiyamah. Fayuqul i'radu alaihi sigaru dzunubihi, maka dikatakan tunjukkanlah alaihi sigaru dzunubihi, dosa-dosa yang kecilnya suruh ditunjukin, Pak. Dosa-dosa kecil suruh ditunjukin lah, Pak. Ditunjukin dosa kecilnya, wa yukhba'u anhu kibaruh, dan ditutup dosa-dosa besarnya. Masya Allah Pak, dosa besarnya suruh ditutup. Ya kita Pak, kalau itu ngeri juga Pak dosa kita Pak. Itu dosa kecil banyak kalau kelihatan semua. Maka betul Pak, kalau ini Allah tuh maha kasih sayang kepada kita. Kalau kita ditampakkan dosa kita Pak, nggak akan berani ke masjid. Ditutupin sama Allah Pak. Makanya ada satu hadis, man satara uyuban, barang siapa menutup aib seseorang, maka satallahu yaumal qiyamah, maka Allah akan nutup aibnya pada kiamat. Maka jangan suka membuka aib orang lain. Gitu Pak. Jadi barang siapa menutup aib orang lain, maka dia akan ditutup aibnya oleh Allah pada hari kiamat. Jangan dibuka Pak. Allah sendiri menutupin aibnya. Aib hamba ini kan nggak dibuka Pak kita Pak. Kalau dibuka Pak oleh Allah, itu ditampakkan, baru korupsi aja ketahuan udah mungkuk-mungkuk, kan malu baru korupsi pakai yang oranye, itu baru korupsi Pak. Yang lain tampakkan. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya Allah tutupin nih dosa kita, maka kita pun tidak boleh membuka aib orang lain. Sampai kata Rasulullah, man sataru uyuban yaumal qiyamah akhahu, barang siapa yang menutup aibnya temannya, saudaranya, maka Allah akan satarallahu yaumal qiyamah. Maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Jadi kata Rasulullah, ini ditampakkan dosa kecilnya, ditutupi dosa besar. Fayuqalu lahu alimta yauma kadza wa kadza, dan aku dikatakan saya tahu ini dan itu gitu. Wa hum muqirun, dan dia itu mukir, seperti syairnya Nabi Abi Nawas, muqirum bidunubihi. Mungkin itu mengakui dosanya. La yunkiru, dan tidak mengingkarinya. Jadi ya dosa ditampakkan yang kecil,
diakui yang besar apa? Apalagi maka seperti syair Abu Nawas, ilahila mukiram bidunubi wa qada'aka. Tuh, mukiran tuh, aku mengakui kesalahannya. Ilahi lastulir firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Aku itu bukan ahli surga. Tadi nih Bang Kumis, aku bukan ahli surga tapi tidak kuat di neraka. Makanya jangan mampir. Tidak kuat di neraka. Apa urusan neraka? Jangankan kita neraka sendiri Pak sakit. Ada yang pengen nggak mau jadi neraka. Ada yang jerit-jerit pengen keluar dari neraka. Itu neraka sendiri Pak. Kenapa? Karena neraka itu juga makhluk. Jadi bukan hanya manusia yang sakit. Neraka sendiri tidak tahan Pak. Neraka sendiri. Neraka itu. Makanya ya kita kan kesundut rokok aja panasnya luar biasa. Bahwa musfikun min kibarihi, dia sedih dengan dosa-dosa besarnya. Tadi mengakui dosa kecil, dosa besar diakui. Mukiram bi kibarihi, dia mengakui dengan dosa-dosa besar. Fayuqalu a'tu makana kulli sa'atin amilah hasanah. Maka gantilah. Makanya dikatakan gantilah setiap keburukan itu dengan kebaikan. Itu Pak. Tuh makanya kulli sayatin amil hasanatan. Maka ada hadis innal hasanat tudhibus sayiat. Bahwa kebaikan itu akan menghapus keburukan. Kalau kita dulu punya dosa, banyakin yang baiknya. Seperti ini Pak, disebut dengan konsep apa? Konsep tazkiyatun nafs. Ini Bang Kumis itu kopi. Kalau kopi itu air gelasnya pengen bening lagi, saya tibanin ini. Pasti 2 gelas bersih lagi. Itu namanya tazkiyatun nafs. Makanya kalau banyak dosa, banyakin yang putihnya. Banyak sholat, banyak berjamaah, banyak baca Quran. Dulu, aku bergajul lah dulu bergajul. Iya dulu bergajul. Banyakin sekarang baiknya. Iya. Kalau kita dulu bergajul ya kita kan pernah muda. Maka kata Rasulullah, "U'tu makana kulli sayatin amalaha hasanatan." Maka gantilah dengan kebaikan. Innal hasanat tuzhibus sayiat. Fa yaqulu innali dzunuban ma araha huna. Aku tidak melihat dosa katanya. Kata Abu Dzar, falaqad ra'aitu Rasulullah sallam dhahika hatta badat nawajidhu. Rasulullah ketika itu aku melihat terus kata Abu Dzar, aku melihat Rasulullah tersenyum sampai kelihatan gigi gerahamnya. Masya Allah, putih gigi gerahamnya nampak. Masya Allah, indah Pak ya dengan Rasulullah SAW. Alhamdulillah sampai hadis yang keempat. Mudah-mudahan kita panjang umur dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat sehingga kita ketika kita mati kapanpun sudah bertaubat, diterima taubat kita, insya Allah kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an barakan marhuma wa tafarraqana min ba'di hadza tafarraqan sana ma'suma. Asantu nafsi wa iyyakum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafatu anni wa ankum musu abi alfi wa la haula quwwata illa billahil azim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.